Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. nggak serentak kita ulangi lagi ya. Mungkin lebih dibahas dengan pantun aja lah, biar serentak dan kompak nih. Saya buka dengan sebuah pantun. Kue manis di atas talam, talam indah pemberian ratu. Izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih rekan-rekan, pada malam hari ini kita akan mempresentasikan ya sebuah yang kita kelompokkan dari kelompok G itu yang berjudul penerapan CSR, CIPSER dan RSA untuk keamanan data pada sistem informasi perpustakaan, chatting dan mobile banking. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam meeting Zoom kali ini. Salawat beri dan rangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, dari 1 jam ke depan saya akan memimpin sebagai moderator pada presentasi kali ini ya. Untuk presentator pertama yang akan dibacakan kepada Pak Makmal Salim, presentator kedua nanti saya sendiri, dan ketiga dilanjutkan Bang David Setiawan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya buka dengan mukadimah ini untuk tidak memperpanjang mukadimah. Kepada Pak Makmal Salim dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Adapun saya Makmal Salim sebagai penyampaian materi pertama di latar belakang kenapa kriptografi penting dalam dunia digital. Satu, perkembangan teknologi digital membawa tantangan keamanan data. Dua, ancaman seperti malware, phishing, brute force, meme, meningkat. Tiga, kriptografi sebagai solusi keamanan data. Empat, fokus pada algoritma Caesar, Cipher, klasik, dan RSA modem. 5. Aplikasi chatting, perpustakaan digital, mobile banking. Rumusan masalah. Satu, bagaimana bentuk ancaman terhadap sistem informasi yang umum terjadi di era digital seperti malware, phishing, brute force attack, dan MITM. Dua, bagaimana penerapan algoritma kriptografi seperti Caesar Cipher dan RSA dapat digunakan untuk mengamankan data dalam berbagai sistem. Tiga, apa kelebihan dan kekurangan dari algoritma kriptografi klasik dan modern dalam konteks perlindungan data. Empat, bagaimana mekanisme antisipasi, enkripsi, dan deskripsi berperan dalam menjaga integritas dan kerahasiaan data. 5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kriptografi di berbagai sistem informasi seperti
pada aplikasi chatting, perpustakaan digital, dan mobile banking. Adapun tujuan penelitian menganalisis berbagai ancaman terhadap keamanan sistem informasi di era digital. Dua, mengkaji penerapan algoritma kriptografi Caesar, Shipper, dan RSA dalam konteks perlindungan data. Tiga, mengevaluasi aktivitas masing-masing algoritma dalam menghadapi serangan digital. Empat, memberikan pemahaman terkait proses enkripsi dan deskripsi dalam sistem informasi. Lima, memberikan rekomendasi penerapan kriptografi yang tepat untuk sistem informasi dengan kebutuhan keamanan yang berbeda-beda. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Memberikan wawasan bagi akademisi dan praktisi teknologi informasi mengenai pentingnya implementasi kriptografi dalam sistem informasi. Dua, menjadi referensi bagi pengembang sistem dalam memilih dan menerapkan metode enkripsi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Tiga, mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan data dalam penggunaan teknologi digital, khususnya pada aplikasi-aplikasi publik. Empat, menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam pengembangan sistem keamanan informasi yang lebih kuat dan adaptif terhadap perkembangan digital. Selanjutnya, teori-teori dasar keamanan informasi kriptografi, algoritma kriptografi, biometrik dalam keamanan digital, sistem informasi. Penelitian terdahulu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kriptografi baik yang klasik seperti Caesar Shipper maupun modern seperti RSA sangat penting dalam menjaga keamanan hashing, keamanan informasi, data roaming dolar Ramalinda Jayadi dan Agung Rahmat Raharja tahun 2024 dalam judul Journal of International Multidisciplinary Research membahas strategi perlindungan data menggunakan sistem kriptografi menekankan peran enkripsi simetris, asimetrik, hashing, dan tanda tangan digital dalam melawan ancaman siber dengan manajemen kunci yang tepat. Dua, Maulid Hidayat tahun 2023 dan Kiki Andrea
tahun 2023. Membuktikan relevansi Caesar-Shipper untuk perlindungan data sederhana dan aplikasi chatting dengan enkripsi end-to-end meski dengan keamanan terbatas. Maria SD Diary tahun 2023 menunjukkan RSA efektif untuk sistem perpustakaan yang memerlukan autentikasi dan integritas tinggi. Sementara Mawar Indah tahun 2023 menyoroti pentingnya biometrik dan regulasi dalam menjaga keamanan mobile banking. Keseluruhan kriptografi memainkan peran vital dalam sistem keamanan informasi yang adaptif sesuai kebutuhan. Selanjutnya teori keamanan informasi. Keamanan informasi berfokus pada 3 aspek utama, yaitu kerahasiaan, confidentiality, integritas, integrity, dan ketersediaan availability. Ketiga aspek ini sering disebut CIA, threat, dan menjadi dasar dalam merancang sistem yang mampu melindungi data dari akses tidak sah, perubahan yang tidak diinginkan, serta memastikan data tersedia saat dibutuhkan. Teori kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik penyandian pesan agar informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Proses enkripsi mengubah pesan asli plain text menjadi bentuk terenkripsi ciphertext, sementara dekripsi mengembalikannya ke bentuk asli. Kunci enkripsi dan dekripsi menjadi elemen penting dalam mekanisme ini. Selanjutnya algoritma kriptografi. Caesar-Shipper, metode Caesar-Shipper, metode kriptografi klasik yang menggantikan tiap huruf dengan huruf lain berdasarkan pergeseran tertentu. Algoritma ini sederhana dan cepat, cocok untuk pengaman pesan dengan risiko rendah. 2. RSA, Ripes Samir Adleman. Algoritma kriptografi modern yang menggunakan kunci publik dan privat. Keamanannya bergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan besar. RSA dapat digunakan dalam sistem yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi seperti perpustakaan dan mobile banking. Terima kasih Bang Makmal untuk presentasi pertamanya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya sendiri pada slide selanjutnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryono dengan NIM 2255201020. Mohon izin Ibu Weni Syafitri, kali ini saya ingin menyampaikan presentator kedua untuk melanjutkan presentasi dari Pak Muhammad Makmal Salim tadi. Oke, untuk slide selanjutnya, kelompok G, biometrik dalam keamanan digital. Teknologi biometrik seperti sidik jari
dan pengenalan wajah, memberikan metode autentikasi yang personal dan lebih aman dibandingkan password konvensional dalam mobile banking. Biometrik ini mempermudah akses dan meningkatkan keamanan dengan mengurangi risiko pencurian kredensial. Ini banyak kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti m-banking, fingerprint untuk absensi, terus untuk pola-pola pola HP. Nah, di situ. Biometrik ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari juga. Paling banyak ditemukan yaitu kalau untuk absensi karyawan itu ada, terus mobile banking juga ada, Bu. Terus untuk selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan berbasis data yang saling terintegrasi untuk mengelola informasi. Dalam konteks keamanan, sistem ini harus dirancang agar tetap rahasia utuh tersedia bagi pengguna yang berwenang. Metodologi penelitian. Pertama, tahap penelitian, terus lokasi dan waktu penelitian, kebutuhan data, metode pemodelan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Kita bahas sedikit masalah metodologi penelitian ya. Tahap penelitian pertama. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif meliputi studi literatur, perancang sistem perpustakaan dengan RSA, implementasi algoritma RSA dan Caesar-Cipher, serta pengajuan sistem. Tahapan ini memastikan pemahaman yang komprehensif dan pengujian langsung terhadap algoritma kriptografi yang dipilih. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian berlangsung di Laboratorium Sistem Informasi Fakultas Teknik Informatika, Lancang Kuning selama dengan riset kriptografi. Metodologi penelitian, data yang digunakan. Data simulasi juga mencakup penggunaan ID, nama, status, data buku, kode judul, pengarang, data transaksi, tanggal pinjaman, kembali status. Tambahan berupa komunikasi, chatting, dan login mobile banking juga digunakan untuk simulasi pengamanan dengan Caesar-Cipher biometrik. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka untuk mengkaji teori penelitian terdahulu. Observasi terhadap sistem perpustakaan dan identifikasi titik rawan keamanan. Selanjutnya, eksperimen implementasi algoritma dan simulasi enskripsi. Selanjutnya, metode penelitian atau pemodelan yang digunakan. Pemodelan menggunakan Ngelek ya? Gas. Slides metodologi penelitian. Metodologi pemodelan yang digunakan, permodelan menggunakan flowchart menggambarkan alur proses input data, enkripsi RSH, penyimpanan hingga deskripsi implementasi yang dilakukan menggunakan FBNet dan MySQL dengan perbandingan algoritma Caesar-Cipher untuk chatting dan RSA untuk perpustakaan. Biometrik dianalisa sebagai autentikasi tambahan pada mobile banking. Hasil dan perancang sistem dibagi dua. Yang pertama, rancangan sistem informasi dan keamanan. Yang kedua, hasil implementasi algoritma kriptografi. Rancangan sistem informasi dan keamanan. Dibagi tiga. Yang pertama, rancangan sistem informasi perpustakaan dengan RSH. Yang kedua, rancangan aplikasi chatting dengan Caesar-Cipher. Yang ketiga, analisis sistem mobile banking dengan teknologi biometrik. Rancangan sistem informasi perpustakaan dengan RSH. Sistem informasi perpustakaan dirancang untuk melindungi data penting seperti identitas anggota, data buku, dan transaksi peminjaman. Keamanan data dicapai dengan mengimplementasikan algoritma RSH. Proses kerja sistem meliputi, pertama, setiap data yang dimasukkan oleh admin, misalnya nama pengguna atau kode buku, akan dienkripsi dengan kunci public RSH sebelum disimpan ke dalam basis data. Yang kedua, saat data dibutuhkan kembali, sistem akan melakukan deskripsi menggunakan kunci private untuk menampilkan informasi dalam bentuk dapat dibaca.
Yang ketiga, implementasi dilakukan dengan bantuan platform pemrograman FBNet dan basis data MySQL. Rancangan aplikasi chatting dengan Caesar Keeper. Untuk konteks komunikasi ringan seperti chatting, misalnya pada studi WhatsApp, digunakan algoritma Caesar Keeper sebagai metode pengamanan pesan. Meskipun algoritma ini tergolong klasik dan sederhana, ia masih bagus untuk kebutuhan edukasi dan pesan yang tidak bersifat rahasia tinggi. Proses enkripsi dilakukan menggeser setiap huruf dalam plain text sebanyak 3 posisi dalam alfabet. Enkripsi bersifat real-time sehingga penggunaan dapat langsung mengirim dan menerima pesan yang telah diubah menjadi hypertext. Proses dekripsi otomatis terjadi di sisi penerima dengan kunci pergeseran yang sama. Analisis sistem mobile banking dengan teknologi biometrik. Dalam studi kasus keamanan mobile banking, contohnya BRI, metode keamanan tidak hanya bergantung pada kriptografi, tetapi juga pada teknologi biometrik dan sistem autentikasi ganda. BRIMO misalnya, login berbasis fingerprint atau face recognition meningkatkan keamanan akses tanpa perlu menghafal password. Yang kedua, sertifikasi dari OJK dan LPS yang menjamin legalitas dan keandalan sistem. Yang ketiga, sistem ini sangat bergantung pada integrasi teknologi perangkat keras, sensor biometrik, dan perangkat lunak pendukung untuk pengenalan pola untuk pengguna. Pengenalan pola unik pengguna. B. Hasil implementasi algoritma kriptografi. Pertama, implementasi RSA pada sistem perpustakaan. Yang kedua, implementasi Caesar Keeper pada aplikasi chatting. Yang ketiga, analisis hasil dan evaluasi. Yang terakhir, keberhasilan implementasi. Implementasi RSH pada sistem perpustakaan. Proses pengujian implementasi RSH dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, enkripsi data dilakukan dengan rumus C sama dengan P mod NC sama dengan P pangkat garis miring MOD NC sama dengan P mod, di mana PPP adalah plain text, EEE adalah kunci publik, dan NNN adalah hasil dari P kali Q kali P. Garis miring times Q, P kali Q. Deskripsi data dilakukan dengan rumus P sama dengan CD mod NP sama dengan C pangkat D, garis miring MOD NP sama dengan CD MOD N, di mana DDD adalah kunci private. Contoh, input plain text 10000 dalam ASCII. Ciphertext terenkripsi 533.809.209.874.1202. Setelah dekripsi sama dengan kembali ke 10000. Hasil menunjukkan bahwa di algoritma RSH berhasil menjaga integritas dan kerahasiaan dalam sistem perpustakaan. Implementasi Caesar Keeper pada aplikasi chatting. Hasil dari penerapan Caesar Keeper pada simulasi aplikasi chatting. Yang pertama, input pesan sama dengan hello. Yang kedua, output ciphertext sama dengan core menggunakan progress plus 3. Deskripsi berhasil mengembalikan pesan ke bentuk semua. Meskipun sederhana, algoritma ini tidak tahan terhadap serangan brute force dan tidak cocok untuk kebutuhan keamanan tinggi, namun bisa efektif untuk konteks terbatas atau edukatif. Implementasi Caesar Keeper pada aplikasi chatting. Dalam lab table ini ada algoritma, keamanan kecepatan, kompleksitas implementasi cocok untuk. Misal, Caesar Keeper itu tingkat keamanannya rendah, kecepatannya cepat, tapi sangat sederhana, cocok untuk komunikasi dasar edukasi. Kalau RSH, keamanannya tinggi, kecepatannya sedang, kompleksitas implementasinya pemrosesan besar. Kalau cocok untuk sistem penting seperti perpustakaan. Kalau biometrik, sistem keamanannya tinggi, kecepatannya cepat, implementasinya bergantung pangkat, cocok untuk mobile banking, autentikasi pengguna. Oke, slide terakhir yang saya bacakan yaitu analisis hasil dan evaluasi.
perbandingan keamanan, evaluasi ancaman seperti malware and brute force, RSH efektif terhadap serangan brute force karena kunci besar. Caesar Cipher sangat rentan. Kedua, phishing. RSH dapat dilakukan dengan digital signature untuk validasi keaslian pesan. Yang ketiga, man in the middle atau MITM. RSH dengan kunci private tidak bisa disadap tanpa dikunci pasangannya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan rekan kita yaitu Bang Dapi Setiawan. Kepada Bang Dapi Setiawan dipersilakan. Baiklah, sini saya akan melanjutkan presentasi untuk keberhasilan implementasi. Secara umum, implementasi algoritma RSA pada sistem perpustakaan berhasil menjaga kerahasiaan dan keutuhan data. Caesar Cipher berhasil diimplementasikan, tetapi hanya direkomendasikan untuk pengguna sederhana. Pada mobile banking, analisis menunjukkan bahwa keamanan berbasis biometrik dan autentikasi multifaktor memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap akses ilegal. Penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kriptografi terbukti efektif menjaga keamanan informasi di era digital yang rentan serangan cyber. Mari. Algoritma RSA sukses digunakan dalam sistem perpustakaan dengan tingkat keamanan tinggi meski kompleks, sedangkan Caesar Cipher cocok untuk penggunaan edukatif dengan risiko rendah. Teknologi biometrik memperkuat autentikasi di mobile banking, didukung regulasi yang menjamin kepercayaan. Kombinasi kriptografi dengan metode keamanan lain seperti autentikasi dua faktor meningkatkan perlindungan sistem secara menyeluruh. Untuk saran, RSA sebaiknya dipadukan dengan autentikasi tambahan seperti OTP atau biometrik untuk keamanan optimal. Sementara Caesar Cipher hanya direkomendasikan untuk pembelajaran dan komunikasi rendah risiko. Pengembangan sistem harus mempertimbangkan efisiensi dan skalabilitas algoritma. Pelatihan keamanan digital penting untuk meningkatkan kesadaran, dan penelitian lanjutan disarankan mengkaji hybrid kriptografi serta modul keamanan berbasis blockchain. Terima kasih kepada Bang Dapi Setiawan atas kesimpulan dan sarannya. Untuk malam ini dengan pengumpulan tugas ujian akhir semester yang dipimpin oleh yang dipandu oleh Bu Wenisa Fitri ya. Terima kasih rekan-rekan sebelumnya udah mau Zoom malam ini. Mungkin ada peribahasa sedikit ya. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada kesempatan sembuh. Jikalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Saya akhiri dengan sebuah pantun, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.